Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Yusman Magelo. Saat ini saya menyampaikan kepada saudaraku dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah mengikuti video-video saya sebelumnya sampai pada saat ini. Dan video saya sebelumnya berjudul Jangan Mimpi Berbuat Baik Dapat Menyelamatkan. Saya mengatakan itu, saya menyampaikan itu oleh karena sampai pada saat ini masih banyak saudara-saudara yang menganggap bahwa berbuat baik bisa menyelamatkan. Olehnya itu saya terus menyampaikan video-video saya selanjutnya, dan video saya kali ini berjudul Standar Allah adalah kudus. Standar Allah adalah kudus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kalau memang perbuatan baik kita itu bisa menyelamatkan kita, atau perbuatan baik kita bisa membawa kita ke surga, nah itu harus sesuai dengan standar Allah. Dan standar Allah ini adalah kudus. Standar Allah adalah kudus, artinya bahwa tidak ada satupun kesalahan, tidak ada satupun dosa yang pernah kita langgar selama kita hidup dalam dunia ini sampai kita meninggal dunia. Dan ini juga berarti bahwa kita harus kudus secara keseluruhan selama kita menjalani hidup dalam dunia ini. Artinya kalau kita melihat dalam 10 hukum, dalam 10 hukum itu atau menjalani atau melakukan 10 hukum ini, tidak boleh ada satu hukum yang pernah kita langgar dalam kehidupan kita, sehingga kita harus utuh melakukan secara keseluruhan. Dan ini adalah merupakan suatu yang harus kita lakukan jika memang berbuat baik itu bisa menyelamatkan. Dan inilah standar Allah yang harus kita penuhi selama kita menjalani hidup kita dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kepada kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan bahwa ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di ayatnya 16 di situ dikatakan bahwa sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa di sini dikatakan bahwa kuduslah kamu? Nah, kita harus kudus karena Allah adalah kudus. Nah, untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus kudus. Tidak boleh ada dosa satu yang kita bawa ke surga, karena Allah sangat membenci dosa. Bukan persoalan dosa besar atau kecil, tapi satu dosa saja tidak mungkin atau tidak layak kita bisa untuk memperoleh tempat dalam kerajaan surga, karena Allah itu sangat membenci dosa. Nah, dari ayat ini sangat jelas bahwa kita harus kudus karena memang Allah adalah kudus. Dan kalau kita cari dalam dunia ini, kalau kita keliling dalam dunia ini, kita tidak akan mendapati orang-orang yang kudus, yang hidup tanpa celah atau tanpa dosa. Biarpun dia pendeta dari manapun atau penginjil-penginjil dari manapun, tidak akan mungkin mereka kudus secara keseluruhan atau mereka hidup tanpa satu kesalahan. Olehnya itu, secara real ini sudah dilanggar. Dan dalam Yakobus 2 ayat 10 juga dikatakan bahwa sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu dan mengabaikan salah satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa satu salah saja dalam Yakobus itu sudah sangat jelas bahwa kita bersalah terhadap seluruhnya. Berarti kalau kita menjalani hidup ini, tidak akan mungkin kita bisa hidup tanpa dosa. Dalam Mazmur 51 ayat 7 juga dikatakan bahwa sejak dari kandungan ibumu kita sudah berdosa. Nah, bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus secara keseluruhan? Dan fakta real dalam kehidupan kita yang kita lakukan, 2 ayat yang saya sampaikan ini sudah kita langgar. Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang kalau kita mau menyatakan bahwa berbuat baik itu bisa menyelamatkan kita, nah tidak mungkin. Oleh sebab itu,
Sampai saat ini saya mau menyampaikan terus kepada saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau toh itu bisa menyelamatkan kita, kita harus kudus sesuai dengan standar Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan saya kepada saudaraku dimanapun Anda berada yang menonton video saya ini, saya mau sampaikan kepada saudara, jika Anda merenungkan dua ayat yang saya sampaikan tadi ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, dan yang kedua dalam Yakobus 2 ayat 10, jika Anda merenungkan dan jika Anda sadar bahwa perbuatan baik saudara tidak bisa menyelamatkan saudara, saya mau sampaikan kepada saudaraku pada saat ini dimanapun Anda berada, cepatlah bertindak, ambil keputusan, percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan jaminan keselamatan. Tidak ada nama lain, hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jika saudara percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia menjamin saudara pasti akan memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.